Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Ada sedikit komentar eh apa ya? Tingling ya. Apa itu bahasanya? Menggelitik lah. Eh Algoritma ijazah palsu sedang menurun ya. Iya, betul itu. Jadi algoritma ijazah palsu itu biasanya naiknya minggu kedua ya, minggu kedua lah, minggu kedua masuk bulan, kecuali apabila ada sesuatu yang memang baru ya, luar biasa seperti putusan pengadilan misalkan. Nah, itu baru naik. Itu pun kalau bukan pada minggu kedua itu naiknya agak ditekan karena untuk memberikan berita-berita yang lain naik. Itu yang saya baca selama jadi YouTuber ya. 2 tahun setengah lah. Belum lah, 2 tahun lebih, belum setengahnya, belum 2 tahun setengah. Baik, dan apabila kita melihat sekarang banyak kasus ya yang dicoba untuk ditutupi, tapi ya itu nggak bisa ditutupin karena ijazah palsu ini sekarang bukan jadi berita tapi jadi niche ya, dia sudah jadi pembahasan tertentu di dalam YouTube, jadi nggak bakalan bisa ditutup. Begitu, tidak akan bisa ditutup oleh ijazah karena ini sudah jadi niche. Kalau dulu ya ada berita-berita yang heboh bisa ditutup sama ijazah, sekarang nggak bisa. Jadi sudah waktunya. Nah, sehingga tidak ada jalan ya untuk menutupi berita-berita itu kecuali dengan narasi-narasi, dan itu yang sedang kita saksikan sekarang ya, yang mana tetap saja nggak bisa ditutup. Nah, kemarin kan ada yang mati tuh, siapa pembantunya Jampitsus ya, pembantunya Febri, ex Jampitsus. Sudah keluar pernyataan dari kepolisian ya. Kalau saya tidak salah, itu tidak ditemukan ada racun. Nah, itu temuannya ya. Apakah kemudian ada isu itu ditembak katanya begitu. Tapi saya juga tidak tahu apakah itu di counter oleh kepolisian atau tidak. Hanya saja ini isu-isunya sudah mulai tuh diredam. Jadi sudah bukan diredam oleh berita. Pihak-pihak otoritatif harus mulai bicara. Yang mana kalau pihak-pihak otoritatif berbicara, kita bisa menyimpulkan sebaliknya. Ya, jadi sen kiri belok kanan. Ya, bukan das solen das sein ini. Ini das sein kiri, das sein kanan. Yang baru bagi saya, jadi saya di sini mau belajar saja begitu ya. Saya tidak memiliki pengetahuan apapun tentang apa yang akan dibicarakan di sini. Hanya saja saya ingin mereaksi begitu. Ini dari Freedom and Fairness. Judulnya, Loyalis Jokowi ambrol berguguran. Benalu kabinet mulai dibersihkan. Mundur atau dipecat. Nah, itu. Karena ada berita ya, Gubernur BI mengundurkan diri, itu sudah kan ya. Dan kemarin bocor alus Kompas tuh, bocor alus Tempo itu datang ke Tempo Keretapan Solo. Aduh, itu bocor alus itu udah 2 kali ke sana. Berarti yang kemarin itu kedua kali, setidaknya dari apa yang saya tahu ya. Hanya saja yang pertama itu mereka datang sebagai investigasi jurnalistik. Yang kedua ini tanda tanya, datang untuk apa? Jangan-jangan kalau ada yang tahu channel yang membahas itu, tolong kasih saya informasi ya supaya bisa dibahas juga. Baik, hanya saja ini menarik. Saya tidak memiliki dasar informasi apapun untuk mereaksi ini selain konsisten di dalam berpikir ya. Selain itu, hanya saja saya mau memberikan dulu nih suatu gambaran. Sepertinya Gibran waktu dipisah duduk sama Prabowo itu bukan kejadian sepele. Ya, salah satu kelemahan Gibran, karena banyak kelemahannya, jadi saya sebutkan salah satunya saja. Salah satu kelemahan Gibran itu tidak bisa mengatur mimik wajah. Jadi dia itu karena memang ya mau gimana ya, anak presiden 2 periode. Jadi kalau tidak suka terhadap sesuatu, dia itu tidak bisa menutupi wajahnya. Kalau nggak suka ya nggak suka, begitu kelihatan mukanya itu. Kalau suka ya suka, kelihatan wajahnya. Padahal salah satu tugasnya politisi itu ya menjaga gestur ya, karena gestur ini yang lebih cepat dibaca oleh konstituen daripada perkataan. Dan kemarin terlihat betul ya, Gibran itu gesturnya gak enak banget. Masih ingat kan waktu Jokowi pertama kali memperkenalkan Gibran ke media itu, songong banget kan orangnya itu. Songong lah, saya gak bisa niruinnya itu. Coba songong banget. Ya itulah Gibran, dia tidak bisa menyembunyikan
apa namanya, perasaannya begitu. Nah, makanya kemarin kelihatan ini memang pecah nih antara Jokowi dengan Gibran. Dari mana? Dari mimik mukanya Gibran. Dan tidak lama setelah itu banyak kejadian beruntun tuh. Salah satunya ya ini akan kita bahas ya. Baik, ini adalah video dari Freedom and Fairness. Silahkan subscribe, tonton ke channel aslinya karena pembahasannya itu legit ya, menarik, fresh ya, fresh, legit lagi. Kayak dodol. Baik, kita saksikan ya. Apa yang terjadi saat ini, menurut saya pribadi, Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan, Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Saudara, ketemu lagi hari Selasa Primus, 28 Juli 2006. Tetap semangat ya, meskipun rupiah jeblok tapi timnas kita menang. Assalamualaikum, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun timnas kita, meskipun dolar, meskipun rupiah jeblok, tapi timnas menang. Nah, itu yang katanya ya, teori nih bahwa sport itu, olahraga itu dia dibuat untuk untuk menjadi distraksi ya bagi masyarakat. Jadi keadaan negara itu bobrok tapi seolah-olah memiliki sebuah pencapaian ya dengan kemenangan di dalam bidang olahraga. Ya, itu teori sosial ya. Wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Apa kabar pagi hari ini Cak Jarod? Wah, kita semangat ya, makanya saya pakai timnas, bukan timnas sih, timnas Spanyol nih Mas. Oh iya. Makanya saya ini kan Spanyol. Sampai menyaksikan bagaimana Beckham Putra ini winger sayap timnas Indonesia bermain begitu lincah, Cak Rudo. Luar biasa, Cak Rudo. Beckham Putra. Iya, kecil-kecil tapi larinya luar biasa ya, dan sampai ke pemain Kamboja itu tidak berhasil mengikuti kecepatan larinya Beckham Putra ini. Luar biasa. Ini salah satu andalan kita ini, pemain timnas dari Persib ya. Luar biasa. Saya ingat namanya Beckham itu mungkin terinspirasi sama David Beckham ya. David Beckham itu pernah datang ke Indonesia tahun 2011. Kita ikut LA Galaxy melawan Indonesia Selection. Sambutannya itu ada namanya Mas Agus. Mas Agus ini dari Tangerang. Dia mengirim anak buahnya, ayo pasang sambutan kepada David Beckham. Waktu itu masih belum ada cetak printing yang dia bikin sablon, dipasang itu spanduk ya. Wah, marah-marah Mas Agus. Selamat datang Beckham. Beckham itu tulisnya harusnya BECKHAM. Jadi H-nya hilang. Beckham. Marah-marah Mas Agus. Kamu tuh nulis Beckham aja nggak becus. Ayo keliru. Tulis Mas keliru. Namanya Patra itu Mas. Ditulis nih. Selamat datang. Kan katanya Mas Agus kurang H. Ditambahi H. Beckham. Wah, marah-marah. Ini kan selamat datang Haji Beckham. Iya, itu benar atau benar atau hanya guyon itu? Benar. Oh. Jadi apa maksudnya, euforia karena kedatangan pemain internasional gitu ya. Iya. Tapi kurang teliti dalam menuliskan namanya begitu ya. Dulu kalau nggak salah itu Evan Dimas. Kita kok jadi ngobrolin bola? Gak apa-apa lah ya, fresh sedikit-sedikit begitu. Kalau jadi ngobrolin bola, Evan Dimas dulu sampai di sliding sama David Beckham tuh. Ya, David. Oke, setelah sepak bola kita agak awas pas melihat rupiah sempat anjlok ke 18.000. Ini terkait dengan mundurnya Peri ya, Wijayanto sebagai gubernur BI. Ada apa sebenarnya, Dok? Iya, ini sebenarnya kasus sudah lama ini Pak Gubernur BI, Peri Warjio. Dia adalah, kalau kita lihat jejak digitalnya, adalah orang yang menjadi jagoannya Jokowi. Dia pertama kali diangkat periode pertama Gubernur BI, kemudian 2018, kemudian 2023 diperpanjang lagi juga oleh Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Padahal seharusnya gubernur itu adalah lembaga independen, tidak ada berkaitan dengan kekuatan politik atau personal seperti itu. Tapi kan faktanya selama 2 periode Pak Gubernur ini aman, tentram, dan tidak ada yang berani mengusik. Nah, muncul masalah ketika dana CSR Bank Indonesia itu diselewengkan oleh anggota DPR RI, yang kemudian ketika itu sempat ramai mencuat, tapi berjalannya dengan waktu ya
hilang begitu saja. Nah sekarang mundur, menurut saya sudah telat mundur, harusnya saat itu mundurnya. Ini masih tanda tanya misteri mundurnya si Perry ini. Apakah terkait dengan kasus korupsi ya CSR karena melibatkan Komisi 11. Dari Komisi 11 itu baru 2 orang jadi tersangka dan belum ditahan. Apakah benar seperti itu, Cak Dodo? Kalau korelasinya kita tidak tahu, tapi fakta yang terjadi adalah bahwa korupsi dana CSR Bank Indonesia itu KPK sudah menetapkan 2 tersangka. Pertama Satori dari anggota DPR RI dari Nasdem dan kemudian Pak Heri Gunawan dari Gerindra. Nah, modusnya adalah dua anggota DPR RI ini mengajukan proposal kepada BI yang isinya meminta dana CSR, tapi dana CSR itu kemudian tidak dipakai untuk rakyat masyarakat banyak, tapi dipakai untuk keperluan lain yang tidak ada hubungannya dengan CSR. Sementara jumlahnya itu kalau yang diminta oleh Satori itu sekitar 12 miliar dan kalau Heri Gunawan itu ada 15 miliar. Tapi ya begitu menguap sampai hari ini, dan ketika dana itu dikeluarkan dari BI ya tentu saja Gubernur Bank Indonesia tahu. Nggak mungkin seorang gubernur tidak tahu perjalanan uang kemana arahnya. Dan kalau sekarang Pak Perry mundur, sekali lagi pasti ada kaitannya dengan masa lalu. Kan seperti itu. Ya, ini harus jelas ini. Mundurnya karena apa? Karena memunculkan spekulasi. Ketika mundur, pamit ke Pak Prabowo yang menjelaskan adalah Menteri Sekretaris Negara. Sehingga muncul spekulasi, Cak. Oh, Ferry terkait dengan apa? Dengan korupsi dana CSR. Satu lagi, Cak. Spekulasi yang muncul. Ini memberi peluang jalan terbuka lebar bagi ponakan Prabowo. Siapa itu? Tommy Jiwandono. Nah, sekarang kita tunggu saja siapa nanti yang menggantikan posisi si Ferry ini ya. Sementara dipegang oleh Damayanti kalau nggak salah, Cak Dodo. Ya betul. Jadi yang berkaitan dengan kemunduran ini adalah pertama soal dana CSR yang diselewengkan oleh anggota DPR dan sudah menjadi tersangka tapi belum diadili. Kedua, jatuhnya nilai tukar rupiah yang tiba-tiba dan terjadi secara terus-menerus dan Gubernur Indonesia tidak mampu menahan itu. Akhirnya kan mendapat desakan publik dan juga dari anggota Dewan atas ketidakbecusannya Perry dalam menjaga stabilitas rupiah. Mungkin itu penyebabnya, tapi secara terus terang belum disampaikan baik oleh Istana maupun oleh Perry sendiri. Tapi kalau kita lihat dari perjalanan sebelumnya, anggota DPR Primus Justisio, Komisi 11 dari fraksi PAN juga sudah dengan tegas meminta supaya Perry Wardio mundur karena dia tidak menjelaskan ini rupiah kenapa bisa babak belur seperti ini. Dan setelah hampir 2 bulan, setelah 2 bulan Pak Primus Justisio meminta di dalam rapat dengar pendapat DPR RI supaya Perry Wardio mundur, dan hari ini dia menyatakan mundur, tapi masih gelap ini penyebab mundurnya seperti apa. Tapi publik boleh menduga ada 2 hal yang sangat penting dan dia harus mundur. Dan seharusnya bukan sekarang, harusnya sejak lama dia mundur. Pertama soal korupsi dana CSR, yang kedua soal yang terakhir adalah nilai tukar rupiah yang sejeblok-jebloknya. Kalau kita melihat, Baik, sebentar ya. Ini saya baru tahu lagi. Aduh. Tersangka belum diadili. Berapa ini? 12 miliar sampai 13 miliar, 25 miliar dana CSR. Kita masyarakat nggak tahu ya BI itu. Saya nggak tahu BI itu ada dana CSR-nya. Yang tahu anggota DPR. Dan dipinta sama anggota DPR. Gimana sih ini? Bisa nggak nih kita minta proposal untuk membuat, kita bikin apa ya? Kita bikin research center ya untuk mengembangkan ilmu mantik di Indonesia nih. Pinta CSR nih ke BI, bisa nggak ya kira-kira? Masa sama anggota DPR bisa, sama masyarakat nggak bisa? Ini pengetahuan untuk masyarakat ya. Gede tuh dana CSR BI. Ayo ah. Nanti jadi kiai proposal deh. Aduh, baik ya. Ini kelihatan lagi nih tersangka belum diadili. Ya apa ya masalah melawan penguasa saja cepat sekali. Ya ditangkap segala macam. Nah ini entah sudah ditangkap atau belum juga ya. Cuma sampai sekarang belum diadili, tapi tersangkanya sudah ada. Ya itu. Ya wajar kalau Perry itu dipinta mundur. Oh ini Perry ini orangnya Jokowi. apa yang terjadi sekarang yang berhubungan dengan
tugas dan fungsi Bank Indonesia itu anomali. Pertumbuhan ekonomi kita 5,61%. Tetapi nilai tukar rupiah kita jeblok. Bahkan sekarang ada di level rekor terendahnya terhadap dolar. Apa yang terjadi saat ini, menurut saya pribadi, Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan, Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Nah itu tadi bagaimana Keras ya. Baik, itu saya baru tahu ya, BI itu kok dari orangnya Jokowi juga. Gila bener emangnya nih orang. Pantesan rusak semua lini. Kapolri ya, penegakan hukum Jokowi. BI tuh duit yang seharusnya independen, orangnya Jokowi. UGM yang harusnya independen, orangnya Jokowi. Masya Allah, bener nih. Pantesan masalah kemarin. Ya, kita kumpulkan dulu saja ya informasi-informasi barunya. Ini sepertinya kalau dalam permasalahan politik nasional ya, yang informasi sebanyak ini, subscriber saya sepertinya lebih pintar ini. Anda ini, tolong berikan saya asupan informasi. Tolong ya, berikan saya fakta-fakta yang faktual, jangan fakta-fakta yang hoax, supaya bertambah nih kalau dalam mantik disebutnya madah itu ya, itu bahan-bahan untuk membaca situasi begitu dengan akurat. Ini saya baru tahu ini. Primus anggota DPR 11 menyatakan mendesak untuk mundurnya si Peri Warjio. Nah ini semakin banyak Cak, para pejabat mundur dengan sukarela maupun dengan tekanan. Sebelum Peri itu kan ada namanya siapa itu? Ferry Adriansyah juga mundur. Terus sebelumnya lagi Dadan. Nani SDNK itu kan sohibnya siapa? Sohib teman-teman yang punya teman sendiri. Iya, jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa sebetulnya Pak Prabowo ini dikelilingi oleh orang-orang yang tidak tulus dalam membantu pemerintah. Dikelilingi oleh orang-orang yang punya ambisi pribadi, ambisi kelompok dan juga ambisi partai politik. Akhirnya kan mungkin sudah saking malunya atau sudah mentok, tidak bisa berbuat apa lagi, akhirnya mundur. Dan ini pola yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Kelihatannya Pak Prabowo tidak mau memecat, tapi dia mengkondisikan supaya seseorang itu merasa gerah dan akhirnya mengundurkan diri. Kita sebut ya ada beberapa ya, terakhir Pak Peri Warjio mundur dari Gubernur Bank Indonesia. Kemudian sebelumnya adalah Ferry Adriansyah, Jampitsus Kejagung. Kemudian sebelumnya lagi ada Nani Esdiang, tadi yang disebut saja Nani Esdiang itu belum 2 bulan menggantikan kepala PGN yang sebelumnya yaitu Pak Dadan Hidayana yang juga mundur. Jadi ini orang yang mundur tidak mungkin tidak ada masalah, pasti ada masalah. Hanya saja masalahnya ditutup-tutupi dan suatu saat kalau dia masuk ke sidang pengadilan baru terbongkar. Oleh karena itu kita harus desak pemerintah, aparat penegak hukum untuk mengusut seluruh kasus-kasus orang yang mengundurkan diri. Nah, kita apresiasi orang yang mau mengundurkan diri, artinya masih punya rasa malu, tahu diri dan lain sebagainya. Tetapi kan tidak selesai di situ, tidak cukup dengan mundur, meninggalkan masalah atau menggarong duit rakyat, tidak ada sanksinya. Enak sekali orang kalau gitu. Korupsi aja sebanyak-banyaknya lalu mundur, kan itu yang kita protes. Ya sebentar, kalau saya lihat itu bukan malu ya, lebih ke arah takut. Jadi jurusnya Nanik nih yang saya lihat kalau begitu cara bacanya ya. Saya tidak melihat dari sisi Termul karena Termul terlalu sibuk untuk membahas permasalahan seperti ini. Itu lagi ngebahasnya kan ijazah terus ya, ijazah serius sekarang tuh yang lagi diremeh-remehin. Nanik kemarin itu kan berhenti, baru jadi bos MPG itu berapa? Itu di lapangan masih terjadi loh pemungutan penjualan titik SPPG itu masih terjadi. Aku tahu sih, ya tahu lah. Ini Nanik ya. Nanik baru 2 bulan mundur. Oh, ternyata ditiru nih sama siapa tadi? Sama Peri Warjio. Dan ini kan sudah memakan korban tuh. Ini menarik ini. Bakal terbuka nggak ya? Nah, mudah-mudahan
Allah itu asyghiluz zalimin nabiz zalimin ya. Mudah-mudahan Allah itu mensibukkan orang-orang zalim dengan orang-orang zalim lah. Ini akan menarik beberapa minggu ke depan saya kira. Ada dua hal yang bisa kita petik dari mundurnya para pejabat. Satu, mungkin Pak Prabowo dianggap memberi teladan atau memberi contoh. Kalau kok nggak becus, segera mundurlah. Tapi yang kedua, Cak, ini yang paling membahayakan. Nanti Pak Prabowo dicap, Pak Prabowo alergi terhadap pemecatan. Mungkin merasa dirinya pernah dipecat waktu dulu, zaman dulu, Cak. Sehingga dia memaksa orang, kamu mundur aja. Seperti itu yang terjadi spekulasi ketika rame-rame pejabat mundur, Cak. Mungkin ada jejak masa lalu yang mungkin menyakitkan gitu ya. Karena Pak Prabowo sesungguhnya kan agak melo gitu ya. Hatinya agak lembut gitu. Jadi Betul, kalau yang betul. berkaitan dengan kekerasan, pemecatan, kelihatannya dia tidak terlalu vulgar. Bukan Oleh style. karena itu mengkondisikan supaya para pejabat yang tidak becus bekerja, para pejabat titipan Jokowi, para pejabat yang terafiliasi dengan Termul, sebaiknya memang mundur kalau masih punya malu. Tetapi kan kelihatannya banyak sekali yang tidak punya malu karena jabatan itu sebagai impian atau cita-cita tertinggi, maka meninggalkan kursi itu sebagai sebuah sebuah hal yang sulit untuk dia lakukan, berat sekali mereka melakukan itu. Nah, kalau pola Pak Prabowo adalah mengkondisikan supaya para pejabat yang tidak kapabel itu mundur, sebetulnya ada satu yang juga harus punya malu dan punya harga diri. Wapres harusnya mundur, karena kalau kita lihat medsos itu dibully dari A sampai Z, itu nggak ada baik-baiknya orang menilai Wapres kita, baik pertemuan dengan rakyat maupun dengan pejabat. Terakhir bagaimana dia menguliahi anggota Lemhanas dalam sebuah pertemuan, dan ya kita nggak tega menonton sampai habis, karena apa yang disampaikan jauh dari berisi, jauh dari profesional, jauh dari sesuatu yang hal baru, hal-hal remeh-temeh yang disampaikan, sama seperti ketika dia waktu kampanye ke gang-gang kecil gitu, sama. Jadi menghadapi rakyat kecil sama menghadapi pejabat sama aja. Yang anehnya juga pejabat nyaman juga dikuliahi oleh orang anak kecil seperti itu. Baik, sebentar ya. Itu tadi kalau pedas dia omongannya nih. Ini kalau dikata-kata di Prabowo lembut, iya memang iya. Dari apa yang saya lihat, itu pernah masuk podcastnya dari Kobuzir kan sebelum jadi presiden itu. Prabowo itu kan terang-terangan ya, kalau misalkan markup, ngambil untung, namanya juga usaha, ya 30% kan wajar lah begitu. Padahal itu ya sudah korupsi sebetulnya kalau di dalam sistem tender begitu ya, dalam sistem pengadaan proyek. Cuma itu Pak Prabowo ya, dan rasa dijasai itu. Setia kawan, mungkin karena tentara juga tadinya ya, jiwa korsanya itu kuat. Makanya salah menempatkan lah, itu malah ke Jokowi. Mudah-mudahan sekarang enggak, udah mulai sadar ya. Beda kontras dengan Joko Widodo. Kalau Joko Widodo itu kan nggak tahu, dia itu kacang lupa kulitnya. Kalau Jokowi itu ini nanti akan ada video lama ya, video si Momon sama siapa namanya, sama Mikhail. Besok lah insya Allah ya akan kita bahas mengenai hal itu. Itu beda sekali Jokowi dengan Prabowo itu sifatnya. Cuman udah jadi presiden ya, dua-duanya error. Ini sempat Nah, satu lagi. Wapres harusnya mundur. Ya orang pelongo seperti itu. Betul. Wapres kita itu gak punya kualitas sama sekali. Sama sekali tidak punya kualitas. Ya apa kualitasnya Gibran itu apa? Gak ada. Karir politiknya dikarbit kok. Dan kalau tadi dikatakan ya Wapres harusnya mundur. Nah iya, tapi tadi ada keheranan. Yang jadi heran lah kok para pejabat itu nyaman aja begitu dikuliahi sama Gibran. Ya, gimana ya? Gibran itu sekarang dia jadi tempat berkumpulnya orang-orang yang gak lulus quality control itu. Yang otaknya udah pindah ke dengkul. Itu kumpulnya sama Gibran. Jadi bikin ada Gibranisti, ya. Namanya kampungan sekali gitu, Gibranisti. Aduh, ini kok ada yang seperti itu terjadi. Itu kan kayak mainan. Kalau saya ya mainan-mainan seperti itu waktu SD, waktu SMP kan bikin geng. Ya, wah apalah. mengunculkan ketika Pak Prabowo duduk tidak, jadi ketika dalam rapat kabinet ya,
itu Gibran duduk seberang dengan sejajar dengan para menteri. Ini memunculkan spekulasi, Cak. Ini siapa yang bermain playing victim terhadap Gibran? Karena Gibran sedikit mendapat apresiasi. Wah, kasihan loh, Gibran sebagai wakil presiden tidak duduk sejajar dengan presiden. Ini kalau memang dia playing victim, siapa yang mendudukkan, memberi tempat duduk Gibran sejajar dengan menteri? Ada dua ya. Kalau nggak menteri sekretaris negara, ya menteri sekretaris kabinet. Antara Pras atau siapa, Cak? Teddy. Teddy. Iya, nggak masuk kalau pendukungnya Gibran memanfaatkan situasi itu sebagai pelayan victim. Itu sih penghinaan yang tidak terampunkan lagi. Itu sebuah tontonan, sebuah settingan yang sesungguhnya itu menampar setampar-tamparnya muka Gibran. Posisi di dalam undang-undang itu Wapres dan Presiden harus selalu berdampingan, meskipun bisa jadi suatu saat tidak berdampingan. Tapi itu sebuah sebuah peristiwa yang tujuannya untuk mempermalukan, sesungguhnya seperti itu. Kalau masih memiliki hati yang lembut, kalau masih memiliki perasaan yang sensitif. Tapi kalau perasaannya udah nggak sensitif, sudah nggak peduli, tidak mendengar, tidak mau mendengar, tidak mau melihat, apapun yang terjadi ya dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal itu penghinaan dan pelecehan bagi seorang wakil presiden ketika memimpin rapat paripurna kabinet tidak duduk berdampingan dengan presiden. Padahal konstitusi mewajibkan presiden dan wapres duduk bersamaan dalam rapat-rapat resmi di sebuah negara, kan seperti itu. Nah, kalau di framing sebagai playing victim, ya malah dibully, malah dilecehkan. Memang lu nggak layak duduk di situ, karena mayoritas sesungguhnya orang tidak menghendaki Gibran menjadi wapres. Bahwa 58% memilih itu kan perpaduan antara pendukung Prabowo, Gerindra, dan juga Jokowi, seperti itu. Tapi banyak juga dari mereka yang sesungguhnya kemudian menyesal memilih Prabowo Gibran. Baik, sebentar. Coba nih yang suka keluar-keluar para termul ya. Sudah menghinakan simbol negara. Nih, saya katakan dari segi hukum. Dari apa yang kita dengar tadi ya. Posisi duduk itu diatur di dalam undang-undang. Therefore, yang menyimpan Gibran tidak sejajar dengan Prabowo itu sudah melanggar undang-undang. Berani nggak nih ngomong? Ayo, di mana, di media? Tuntut siapa? Prabowo, penjarakan Prabowo. Atau Teddy tadi ya namanya, atau siapa? Pras. Penjarakan karena sudah melecehkan lambang negara. Ayo, kalau berani, ayo. Ya. Kalau saya gimana? Itu kan pelanggaran hukum. Ya iya, pelanggaran hukum. Jelas itu, faktanya demikian. Cuman buat saya bagus. Lanjutkan. Ya, bodo amat. Dan dilihat nanti apakah itu pidana atau tidak. Karena kan gak bakalan sampai kepada pidana. Cuman itu yang merupakan pelanggaran protokoler. Ya, pelanggaran protokoler itu. Yang tadi bahasanya bagus. Gibran dilecehkan Prabowo. Lah ini para termul malah memblow up itu, sampai ada yang bikin lagu segala kemarin ya. Di kamera mukanya Gibran yang menyedihkan itu. Ya, ini sepertinya kita mulai melihat nih tanda-tanda doa sekali 5 kali, sehari 4 kali ya minimalnya. Belum lagi ditonton, belum lagi diaminkan begitu. Ini kita sedang melihat. Bekerja itu ya. Baik. Jangan sampai absen, mudah-mudahan termul binasa. Nah, wallahu taala a'lam bisawab. Untuk Anda yang bukan termul, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.